Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan melakukan kebenaran firman dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 22. Saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jemaat dikasihi Tuhan dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Artinya apa? Artinya setiap firman yang engkau dengar itu dilakukan. Tidak cukup hanya menjadi pendengar saja. Enggak hanya cukup mendengar. Tetapi harus sampai melakukan. Ya, firman Tuhan yang kita dengar itu kebenaran. Yang artinya ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa firman Tuhan. Ketika engkau melakukan firman, maka kuasa firman itu akan nyata dalam hidupmu. Ya, kadang-kadang kita baca firman, luar biasa ini ayatnya menguatkan. Ya, tetapi yang harus kita mengerti, jangan hanya berhenti sebagai pengetahuan saja. Oh ya, ayatnya bagus, nggak cukup itu. Alami sendiri kuasa firman dalam hidupmu dengan jalan engkau melakukan. Contoh misalnya perintah mengasihi. Coba lakukan dengan engkau mengasihi Tuhan, dengan engkau mengasihi sesama. Nah, lihat apa yang terjadi dengan hidupmu. Ya, kalau engkau tulus melakukannya, engkau akan bisa rasakan damai sejahtera yang luar biasa, ketenteraman yang luar biasa dalam hati kita ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman. Mari jemaat dikasihi Tuhan, ya, pastikan kita nggak hanya pendengar saja, ya. Setiap minggu dengar khotbah, dengar firman, mungkin di rumah juga dengar lagi, yang lewat internet dengar lagi, ya, dan seterusnya. Kalau itu hanya sebatas mendengar saja, nanti jangan-jangan kita jadi Farisi modern, ya, Farisi perjanjian baru. Ya, kita tahu firman, tapi nggak pernah melakukan. Ya, bahkan ada yang cuma sebagai pengetahuan, jadi pinternya luar biasa, menguasai ayat, menghafal ayat, tetapi kalau tidak pernah melakukan apa yang dia dengar, apa yang dia tahu, apa yang dia baca itu, maka semuanya jadi sia-sia. Dalam pengertian dikatakan, jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, artinya apa? Engkau seakan-akan tahu tapi engkau nangkep tetapi engkau nggak mau melakukan. Tuhan ingin setiap kita menjadi pelaku firman. Termasuk renungan pagi yang sudah dengar setiap pagi ini. Ya, pastikan apa yang kau dapat
Rema apa yang engkau dapat? Kerjakan, lakukan itu. Ya, jangan sampai numpuk jadi pengetahuan. Tetapi ketika menghadapi masalah, kita jalan keluarnya tidak mengikuti firman. Padahal ada kuasa loh dalam firman. Menghadapi masalah, firman Tuhan jawaban. Ya, ketika engkau dapati firman-Nya, engkau mulai pegang, mulai lakukan itu, maka ada kuasa yang luar biasa. Ya, bahkan tidak jarang mujizat terjadi. Karena apa? Karena orang mau bukan hanya mempercayai firman-Nya, tetapi melakukan firman itu dalam hidupnya. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan bukan hanya teori. Firman Tuhan bukan hanya pengetahuan, jadikan orang pinter. Gak hanya itu. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang berkata-kata. Tuhan yang menyatakan kebenaran kepada kita. Ketika engkau dengar itu, yang pertama kita lakukan adalah dengarkan. Ya. Ketika ada firman, dengarkan sungguh-sungguh. Lalu jangan lupa, renungkan itu. Ya, dan mulailah kerjakan itu. Dengan demikian, maka engkau akan mengalami perkara-perkara yang besar, yang ajaib, seperti apa yang dikatakan dalam firman-Nya itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau ada di antara saudara yang bergumul dengan masalah, ayo, yang kau butuhkan apa? Ya solusi, di mana solusi itu? Firman Tuhan, jawaban dari semua masalah. Kalau kau mentaati, walaupun sulit, walaupun kadang gak masuk akal, ini terlalu berat, terlalu sukar, jemaat dikasih Tuhan. Engkau tidak perlu memaksakan dengan kekuatanmu sendiri. Selalu minta berdoa, minta pimpinan Tuhan. Supaya Roh Kudus yang akan menyingkapkan. Roh Kudus yang akan menuntun. Bahkan engkau diberi kekuatan. Sehingga engkau bisa melakukan firman itu dalam kehidupanmu. Dan bukan hanya itu. Engkau pun akan mengalami sendiri kebenaran dan kuasa firman itu nyata dalam hidupmu. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, sekali lagi saya mengingatkan. Bukan hanya dengar, tapi engkau harus melakukan dalam hidupmu. Dengan melakukan firman Tuhan, engkau akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Engkau akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi. Sebab apa yang dikatakan firman Tuhan, itu kebenaran yang pasti terjadi. Bagian kita adalah mengikutinya. Dan sekali lagi, jadilah pelaku firman Tuhan dalam hidupmu sendiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mengajarkan kami untuk kami enggak hanya dengar. Tidak hanya tahu jadi pengetahuan. Tetapi kami menjadi pelaku firman. Karena firman Tuhan ketika dikerjakan. Ada kuasa yang dahsyat, kuasa yang ajaib. Bahkan mujizat terjadi ketika kami mau melangkah, melakukan firman. Menjadi pelaku firman. Roh Kudus kiranya Engkau menolong kami semua. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami juga berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus ya. Ayo jadi pelaku firman Tuhan. Jangan hanya dengar saja, lakukan apa yang diperintahkan. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.